Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas inti dari analisis transaksi, yaitu kita akan melakukan sistem akuntansi jurnal berpasangan. Nah, sebelum kita akan membahas bagaimana aplikasinya, kita review kembali bahwasannya di dalam kita melaksanakan sistem jurnal berpasangan ini, itu kita ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Setiap transaksi bisnis itu dicatat minimal dalam 2 akun. Yang kedua, total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit. Oke, sekarang kita lihat, misalkan di sini, tanggal 10 Oktober 2020, PT Prayogi menerima pembayaran tagihan jasa servis AC dari pelanggan senilai 700. Maka pada saat kita akan melakukan sistem jurnal berpasangan, langkah pertama yang harus kita lakukan analisis transaksi. Di dalam analisis transaksi ini kita harus minimal adalah melakukan proses yang namanya pengakuan dan pengukuran. Sekarang kita lihat, di dalam transaksi ini pada tanggal 10 Oktober 2020 ini, apa saja yang harus kita akui? Ada elemen apakah di dalam transaksi ini? Berarti kalau di sini kita lihat, PT Prayogi menerima tagihan jasa servis. Artinya apa? Berarti di sini PT Prayogi menerima uang kas. Ya, menerima uang kas. Ini yang kita sebut sebagai proses pengakuan. Berarti kita mengakui adanya kas. Berapa kas yang bisa kita akui? Yang kita akui itu sebesar 700.000. Ini adalah konsep pengukurannya. Selain kas, di dalam transaksi ini kita bisa mengakui ada apa saja. Di sini pembayaran tagihan jasa servis. Artinya PT Prayogi ini itu pernah mengakui adanya apa? Piutang. Nah, ini berarti apa? Ada pembayaran tagihan jasa servis AC pelanggan senilai 700.000 rupiah. Berarti di sini PT Prayogi itu akan mengakui adanya piutang sebesar sama 700.000 rupiah. Itu adalah analisis kita di dalam pengakuan dan pengukuran. Sekarang kita kaitkan dengan saldo normal. Saldo normal akun. Kita lihat, ini akun kas, ini akun piutang. Pertanyaannya adalah yang pertama kita harus mengevaluasi kas yang diterima, ini menerima kas berarti kasnya mengalami penambahan. Sedangkan ketika kasnya ini diterima karena ada pembayaran tagihan atas pelanggan, berarti piutangnya di sini itu berkurang. Piutangnya berkurang. Sekarang kita lihat bagaimana dengan saldo normalnya. Saldo normalnya, kalau ini kas dan piutang, di dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas, maka kas dan piutang ini itu masuk dalam kategori aset. Artinya di sini saldo normalnya adalah debit. Artinya kalau aset itu bertambah, maka di debit. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini kasnya bertambah. Ya. Ini semuanya saldo normalnya adalah debit karena berada di kategori aset. Ya. Di sini kasnya bertambah sedangkan piutangnya berkurang. Nah, bagaimanakah cara penulisan dalam jurnalnya? Tadi ingat, di dalam sistem jurnal akuntansi berpasangan, maka minimal melibatkan 2 akun. Ya. Yang kedua adalah jumlah debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, kita lihat sekarang. Ini sudah memenuhi syarat yang pertama.
yaitu melibatkan dua akun, yaitu akun kas dan akun piutang. Nah, di dalam jurnal berpasangan, yang debit itu selalu kita tulis lebih dulu, ya. Debit kita tulis lebih dulu. Sekarang kita lihat nih, kasnya ini bertambah, saldo normalnya adalah debit. Artinya kalau kas itu bertambah kita debit. Oke, berarti ini kas kita debit. Kita tulis kodenya begini, debit. Atau D boleh, DR boleh, D juga boleh. Ini debit, ya. Debitnya kita tulis, oh kas. Nilainya berapa? 700.000. Oke. Kemudian ini kreditnya, ini piutang ini saldo normal adalah debit, ya. Tapi karena dia berkurang, berarti kalau aset itu berkurang berarti di kredit. Nah, kita tulis kredit. KR atau K boleh. Kita tulis yaitu piutang. Ya. Karena ini di kredit, maka untuk memudahkan ini ditulis agak lebih menjorok ke kanan, yaitu 700.000. Nah, kita lihat syarat pertama di dalam sistem jurnal berpasangan adalah harus terjadi melibatkan dua akun. Ya, kita ini sudah terpenuhi dua akun. Yang kedua adalah jumlah kredit dan debitnya itu harus sama. Ini debit jumlahnya 700.000, kredit jumlahnya 700.000. Jadi sudah benar karena ini balance sama antara debit dan kredit. Ya. Jadi itu caranya ketika kita akan melakukan bagaimana kita melakukan proses, ya, proses untuk melakukan jurnal atas sebuah transaksi. Jadi kita mulai dari menganalisis transaksinya dulu. Ini ada eksistensi apa, ya, elemen-elemen laporan keuangannya apa. Kemudian kita akan tahu, oh ini termasuk elemen aset, kewajiban atau ekuitas. Kita tahu saldo normalnya sehingga nanti kita bisa menjurnalnya. Oke, coba kita lakukan sekali lagi terhadap sebuah contoh transaksi yang ada, yang sudah kita kita buat, ya. Coba kita sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Di sini yang transaksi awal tadi, ya. Transaksi awal ini kita lihat tanggal 5 November PT Yogi itu telah menyelesaikan jasa laundry tadi, ya. Kita lihat tadi di sini PT Yogi itu dari transaksi ini pertama adalah kita lakukan analisis dulu, ya, analisis transaksi, yaitu di aspek pengakuan dan pengukuran. Nah, di aspek pengakuan dan pengukuran tadi kita tahu, ya, di sini PT Yogi ini mengakui yang pertama adalah karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya ini, maka dia mengakui adanya pendapatan. Berapa pendapatannya? Yaitu 500.000. Kemudian di sini dia menerima uang kas dari pelanggan API. Berarti kita akui adanya kas. Sebesar berapa? 300.000. Ya. Ini adalah proses pengakuan dan pengukuran, ya. Kemudian ini ada ABU, pelanggan yang belum membayar, ya. Maka di sini kita mengakui transaksi dengan pelanggan ABU ini, kita akui yang disebut dengan piutang. Ya, piutang. Ya, sebesar berapa? Nilainya 200.000. Oke, sekarang kita lihat, ya. Kita lihat di sini kita sudah melakukan proses pengakuan dan pengukuran. Pengakuannya adalah kita mengakui di sini dalam transaksi ini ada 3 elemen laporan keuangan yang kita akui, yaitu pendapatan, kas, dan piutang. Sekarang kita lihat, kita identifikasi, yaitu di aspek kelompok mana. Ini kita bicara tentang saldo normal, konsep akun. Akun pendapatan di sini itu masuk dalam kategori, sebelum itu kita tentukan di sini pendapatannya berarti di sini adalah bertambah, kasnya adalah bertambah, piutangnya adalah bertambah. Sekarang kita lihat
akun pendapatan ini masuk dalam kategori ekuitas. Ya. Kas masuk dalam kategori aset. Piutang masuk dalam kategori aset pula. Kita lihat saldo normalnya. Kalau kelompok ekuitas, saldo normalnya adalah kredit. Artinya kalau bertambah di kredit. Sedangkan aset itu saldo normalnya adalah debit. Kalau bertambah di debit. Begitu juga yang ini aset kalau bertambah adalah di debit. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah melakukan proses identifikasi saldo normalnya. Ya. Sekarang bagaimana jurnal berpasangannya? Nah, sekali lagi dalam jurnal berpasangan itu yang kita tulis pertama kali itu adalah yang debit, itu aturannya. Yang kita tulis pertama kali adalah yang debit, ya. Sekarang kita lihat kas, ya. Yang debit ini ada dua, ya, kas sama piutang. Ya, ini silakan aja mau yang didulukan yang mana, ya kan? Ini karena kasnya ini bertambah berarti di debit, ya. Berarti kita tulis ini debitnya adalah kas. Berapa nilainya? 300.000. Sekarang piutang. Nah, ini piutang. Piutang ini bertambah. Ya, karena kelompok aset bertambah berarti di debit. Maka kita tulis debit. Yaitu piutang. Sebesar berapa? 200.000. Nah, karena ini debit dan debit sama-sama debit, maka kita tulis sejajar, ya, tulisannya sejajar. Beda dengan yang berikutnya, yang belum adalah yang kredit. Kredit di sini adalah pendapatan. Pendapatan ini saldo normalnya adalah kredit. Kenapa kok saldo normal kredit? Karena dia menambah ekuitas. Ekuitas itu saldo normalnya adalah kredit. Nah, ini kita tulis kredit. Kita tulis yaitu apa? Pendapatan. Ya, pendapatan. Ya, karena ini kredit maka agak menjorok ke samping kanan, ya, samping kanan, jorok ke kanan. Kita tulis berapa? Yaitu 500.000 rupiah. Nah, ya. Sekarang kita lihat pertama dalam sistem jurnal berpasangan itu adalah harus melibatkan minimal 2 akun. Ini karena sudah memenuhi karena melibatkan lebih dari 2 akun yaitu 3 akun. Nah, masalah karena memang dalam sebuah transaksi bisa jadi ada 5 akun, 6 akun yang dipakai, gitu ya, tergantung pada jenis transaksinya. Di dalam transaksi itu ada pengakuan dan pengukurannya tadi, tergantung pada pengakuan dan pengukurannya. Ada berapa elemen akuntansi, elemen laporan keuangan yang bisa diakui di dalam transaksi itu ada berapa? Nah, itu sangat tergantung. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah antara debit dan kreditnya sama. Debitnya di sini adalah 500.000, kreditnya adalah 500.000. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat, sudah benar, ya. Artinya sesuai dengan sistem jurnal akuntansi berpasangan, ya. Jadi kalau boleh saya rangkumkan, pertama di dalam kita menyusun sebuah jurnal itu adalah kita harus melakukan accounting treatment. Sebenarnya jurnal itu adalah kita melakukan accounting treatment, yaitu pertama kita harus melakukan analisis dulu. Pengakuan dan pengukuran menjadi penting di sini. Kita harus mengidentifikasi dalam transaksi itu ada elemen laporan keuangan apa saja. Ya, kemudian berapa nilai yang akan kita cantumkan. Dan yang kedua itu adalah kita mengidentifikasi saldo normalnya. Ini termasuk kelompok akun yang mana, saldo normalnya apa. Terus kemudian itu bertambah atau berkurang. Ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita tulis jurnalnya. Kita awali dari yang di debit dulu, ya, saldo normal yang debit dulu atau yang di debit dulu, ya, yang di debit dulu, baru kemudian yang kredit, ya. Jadi begitu rekan-rekan sekalian tentang gambaran umum tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping atau sistem akuntansi jurnal berpasangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memudahkan bagi rekan-rekan semuanya untuk memahami bagaimana sih cara kita itu menjurnal sebuah transaksi. Jadi ingat ya, pertama langkahnya adalah Anda harus melakukan identifikasi dulu apa terkait dengan pengakuan dan pengukurannya. Yang kedua, Anda tentukan ini bertambah atau berkurang. Kemudian Anda lihat bagaimana dengan saldo normalnya. Kemudian yang terakhir tinggal Anda tulis
berdasarkan saldo normal tadi, Anda tulis yang jelas, yang kita tulis pertama kali dalam sistem akuntansi jurnal berpasangan adalah debitnya lebih dulu, baru kemudian kredit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah memahaminya tentang sistem akuntansi jurnal berpasangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.